Assalamualaikum sahabat literasi. Selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas di rumah. Eh, pada kali ini saya akan memperkenalkan sebuah buku yang judulnya adalah Filosofi Teras. Buku Filosofi Teras ini karya Mas Henry Manapiring. Beliau menerbitkan buku pertama kali pada tahun 2017 kalau nggak salah. Nah ini 2019 sudah cetakan kelima. Kalau cetakan pertamanya insya Allah 2017 kemarin saya baca. Nah, buku ini memberikan inspirasi terhadap kita bagaimana kita memiliki mental yang tangguh untuk menghadapi akhir zaman ini ya. Kan sekarang sudah akhir zaman. Banyak sekali persaingan perdagangan, banyak sekali berita-berita yang nggak benar, banyak sekali berita hoax, banyak sekali komentar-komentar yang negatif terhadap medsos kita. Nah, buku ini memberikan kita tentang bagaimana sih kita menyikapi semua ini. Nah, untuk itu saya sarankan kalian membeli buku ini agar kalian itu bisa memiliki mental yang tangguh. Nah, seperti saya sudah membaca buku ini. Jadi saya kalau menghadapi sesuatu itu sudah masa bodoh, tapi bukan masa bodoh, tapi ya hampir seperti masa bodoh, tapi bukan masa bodoh. Nanti kalian baca sendiri ya. Untuk harganya 98 di Pulau Jawa. Nanti saya kasih link di bawah. Nanti belinya di mana? Pasti di situ ada diskon. Jadi harganya nggak mungkin 98.000. Nah, untuk sekarang kita kan sedang dihadapkan dengan wabah pandemi corona. Nah, itu bagaimana kita menyikapi sebuah pandemi itu. Nah, nanti di dalam buku ini akan memberikan ulasan bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Jadi suatu masalahnya itu seperti pandemi ini, nanti di dalam buku ini kita akan diberi sikap. Nah, contoh satu. Nah, ini yang membuat kita akhir-akhir ini jadi stres karena sebuah berita yang menakut-nakuti diri kita sendiri. Contohnya, manusia kerap kali disusahkan bukan oleh hal-hal atau peristiwa. Jadi disusahkan itu bukan oleh hal-hal atau peristiwa seperti pandemi corona, tapi karena opini masyarakat dan interpretasi itu penafsiran kita. Jadi kita itu tidak usah disusahkan oleh opini berita, opini hoax yang mungkin tersebar karena pandemi corona ini. Jadi sebaiknya kita itu nyantai aja, hadapi, jalani, lalu lupakan, ya kan? Itulah kata anak SMA ketika ujian. Alhamdulillah saya juga baru lulus SMA, lulus lewat jalur virus, tapi UN dibatalkan, semuanya gugur, nggak tahu tinggal perpisahan. Nah, ini contohnya gambaran seseorang yang enjoy dan seseorang yang takut. Nah, kalau kita menghadapi situasi seperti ini, sebaiknya kita itu enjoy aja agar kesehatan kita selalu terjaga. Karena kalau kita stres, nanti juga akan berdampak pada kesehatan. Maka dari itu, di dalam buku ini itu dikatakan bahwa dijelaskan bahwa kita itu harus menjadi sosok yang enjoy, entah itu apapun yang terjadi, entah itu kita mengalami kebangkrutan, entah kita mengalami penyakit, seperti kita terkena penyakit corona, jadi kita tuh harus enjoy aja, gak usah berpikiran yang aneh-aneh. Nanti berpikiran, aduh aku kena corona, hidupku tinggal 1 hari lagi. Itu gak mungkin, karena itu semua ada di luar kendali kita, atau biasa disebut dengan dikotomi kendali. Nah, kalau kita sudah masuk pada bab dikotomi kendali, insya Allah hidup kita akan mudah untuk menerima semuanya. Setelah ikhtiar, pasti kan ada tawakal. Nah, itu dikotomi kendali adalah tawakal. Bagi kita semua yang beragama Islam, tawakal itu sangatlah penting, karena setelah ikhtiar kita sudah berusaha membeli masker, kita sudah berusaha membeli antiseptik, kita sudah berusaha membeli obat-obatan, kita sudah minum vitamin, kita sudah olahraga. Nah, tapi kalau kita tetap masih terkena virus corona, nah itu sudah di luar kendali kita, dan kita harus menerima apa adanya, dan jangan kita putus asa. Kita harus tetap semangat,
meskipun akhirnya jelek atau kita meninggal dunia, tapi ya itu kan bukan kendali kita, itu kan di luar kendali kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita yang memberikan kendali itu. Kapan kita meninggal, kapan kita mati, ya kan? Jadi kita nggak usah khawatir tentang itu. Maka dari itu kita harus siap-siap untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Nah, buku Filosofi Teras ini bukan cuma menceritakan, bukan membahas tentang virus ini aja biar kita enjoy virus. Nah, nanti kita akan diajarkan bagaimana kita menghadapi setelah virus ini. Mungkin ada kejadian lain yang tidak kita ketahui di luar kendali virus ini. Maka dari itu saya sarankan bagi sahabat literasi yang suka membaca, baca buku ini, insya Allah hidup Anda akan damai, sejahtera. Nah, ya kan? Makanya beli buku ini, nanti saya sediakan link deskripsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang buku ini. Pokoknya buku ini bagus sekali. Insya Allah kalau kalian membeli buku ini nggak akan nyesel. Nah, sebagai sesama seorang yang suka membaca, saya sangat menyarankan lagi ya, beli buku ini untuk menghadapi situasi seperti ini. Beli online aja, jangan keluar. Jangan keluar ya, beli online aja. Pasti ada diskon banyak sekali kok di online shop ya. Nanti saya sediakan link deskripsi, karena buku ini ya memberikan mental kita, menguatkan mental kita untuk menghadapi virus corona ini, ya kan? Mungkin kalau kita sudah mengatur mental kita untuk menghadapi virus ini, mungkin virus ini yang akan kalah dengan mental kita, ya kan? Maka dari itu ada pepatah yang mengatakan bahwa raga kita boleh terlockdown atau raga kita boleh terkekang, tetapi jiwa dan hati kita harus melayang sejauh-jauhnya, sebebas-bebasnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe and comment and like. Terima kasih, dan sebarkan biar menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.